Shalom semuanya. Di sini Eli mau sedikit sharing firman Tuhan yang ada di Yeremia 1. Nah, di dalam Yeremia 1 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, "Sebelum aku membentukmu di dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsaku." Nah, firman Tuhan di dalam Yeremia 1 ayat yang kelima ini berkata kepada kita, kepada aku dan kepada dirimu, bahwa Tuhan lebih dahulu mengenal kita. Tuhan lebih tahu diri kita dibandingkan diri kita sendiri, dan bahwa Tuhan telah memilih kita untuk menjadi alatnya sejak kita masih di dalam kandungan ibu kita. Bahkan sebelum kita lahir, sebelum kita dibentuk menjadi janin, Tuhan telah menetapkan kita untuk menjadi alatnya, untuk menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Seperti Tuhan Yesus telah memilih Rasul Paulus, Tuhan Yesus memilih kita tidak peduli dengan masa lalu kita. Dia tidak peduli seberapa buruk masa lalu yang aku alami, begitupun yang kalian alami. Seperti juga Tuhan memilih Rasul Paulus untuk menjadi saksinya untuk memberitakan Injilnya. Tuhan tidak melihat masa lalu Rasul Paulus. Rasul Paulus yang masa lalunya adalah seorang pembunuh, bukan hanya seorang pembunuh biasa, tetapi Rasul Paulus membunuh semua orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi Tuhan tetap memakainya. Tuhan menjumpai Rasul Paulus ketika ia melakukan perjalanan ke sebuah kota di Damsyik. Nah, di perjalanan itu Tuhan menampakkan diri kepada Rasul Paulus, dan melalui perjumpaannya dengan Yesus, Rasul Paulus menjadi bertobat. Tergantung kita mau merespon panggilan Tuhan dalam hidup kita seperti apa. Apakah kita mau merespon panggilan Tuhan seperti Rasul Paulus mau meresponnya, ataukah kita akan meresponnya dengan cara kita yang lainnya? Jika kita mau merespon panggilan Tuhan seperti kita merespon Rasul Paulus, maka Tuhan yang akan menyertai kita. Tuhan tak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan memanggil kita untuk menjadi alatnya. Dia tidak peduli kita masih muda ataupun masa lalu kita seburuk apapun dan kelemahan kita dalam hal apapun. Namun terkadang diri kita yang merasa bahwa diri kita itu tidak layak untuk menjadi panggilan Tuhan, karena usia kita yang masih muda, karena masa lalu kita yang buruk, karena kekurangan kita. Kita sering melihat orang lain itu lebih hebat daripada diri kita. Padahal Tuhan telah memberikan talenta kepada setiap kita. Pada masing-masing kita talenta yang berbeda-beda. Untuk itu kita perlu mengembangkan talenta yang Tuhan berikan kepada kita dan mengikuti panggilan Tuhan. Memang Tuhan tidak pernah berjanji bahwa jika kita mengikuti Yesus, kita akan selalu berada di dalam langit yang biru dan cerah, dan kita akan selalu berada di dalam jalan yang lurus, yang rata. Tetapi kita pasti akan melalui badai, kita akan melalui jalan yang bergelombang, kita akan melalui jalan-jalan yang mungkin bagi kita akan sulit kita alami. Tetapi jika kita selalu percaya dan kita berserah sepenuhnya kepada Yesus, Eli yakin kita akan bisa untuk melaluinya, karena Yesus yang akan menyertai aku dan juga kamu. Karena tanpa Yesus kita gak akan bisa melakukan apapun. Dan satu lagi, perasaan gak layak itu bukan berasal dari Tuhan Yesus, bukan berasal dari experience kita, tetapi perasaan gak layak itu berasal dari sini, berasal dari hati kita, dan juga berasal dari si iblis. Kita mau meresponnya seperti apa? Apakah kita mau merespon panggilan Tuhan, ataukah kita mau merespon si iblis yang bekerja di dalam hati kita dan membuat kita selalu merasa tidak layak untuk menerima panggilan Tuhan? Tuhan tidak mau kita merespon panggilan suara iblis yang mengatakan bahwa kita tidak layak. Karena apa? Karena Tuhan Yesus telah melayakkan kita, telah membebaskan kita dari dosa-dosa kita, dari dosa masa lalu kita. Dengan Dia mengorbankan dirinya di kayu salib, Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, karena kasih karunia-Nya kepada kita.
dan dengan kebangkitannya di hari yang ketiga menandakan bahwa dia telah menang dari maut, dan bahwa kita telah menang dari maut dan dari dosa-dosa kita karena kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi jangan pernah takut untuk merespon panggilan Tuhan Yesus, dan jangan pernah takut untuk mengikuti panggilan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Tetap selalu berjalan dalam Tuhan. Jangan pernah melenceng ke jalan ke kanan atau ke kiri, karena Tuhan tidak menginginkan hal itu. Meskipun berat kita memikul salib, tetapi yakin dan percaya Tuhan akan selalu menyertai kita. Karena dalam mengikut Tuhan Yesus itu gak ada yang gratis. Dalam mengikut Tuhan Yesus itu harus ada harga yang dibayar, dan kita beroleh hidup kekal jika kita dengan tulus mau mengikut Yesus. Yeremia 1 ayat 8 berkata, "Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Nah, teman-teman semuanya, kesimpulannya adalah kita gak boleh merasa bahwa diri kita gak layak untuk menerima panggilan Tuhan, karena sejatinya setiap kita melakukan layakan untuk dapat menerima panggilannya. Demikianlah sharing firman Tuhan. Demikianlah sharing firman Tuhan dari Eli. Semoga bermanfaat. Oke, selamat sore and Jesus bless you.